Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten saderengipun kuson. Lo sering mirengaken pengajian umum ingkang ngaos menika sering menyampaikan bahwa tentang ayat 6666 ayat itu niku diringkes wonten ngene Fatihah. Dan Fatihah niku diringkes malih wonten bismillah. Bismillah diringkes malih ten alif sampai masuk ke dalam titik ba. Pertanyaannya satu, kalau begitu ada apa di dalam titik ba tadi? Dan terkait dengan titik tadi, kula kagungan kesimpulan utawi nggak ada pemanggih titik ba itu kula ibarataken manah hati. Dan ini bicara tentang ayat bahwa di dalam titik ba itu adalah ada alif. Alif niki kula maknai alifipun akhad. Dan di dalam alif akhad itu ada alif. Dan kula memaknai alif yang ada di dalam titik akhad itu adalah alifnya akhad, al-haq. Dengan kata lain, sanjurune ati iki ana rasa, sanjurune rasa iki ana ingsun, murid atau Allah itu sendiri. Lah temriki ngapunten saderengipun kula nyuwun pendapat kuson, apakah pemanggih kula niki leres napa dereng? Umpami dereng kula nyuwun dibenahi dan diluruskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Yang disebut sebagai jihad itu bukannya secara fisik kita berperang melawan orang-orang kafir saja, tidak. Yang disebut sebagai jihad alias perang itu bukannya berperang melawan orang-orang kafir saja, tidak. Jihad secara hakikat adalah hati memerangi terhadap hawa nafsu di dalam olehnya menghadapi situasi kondisi di luar. Sebelum jihad itu dilakukan, maka terlebih dahulu harus dibekali siasat untuk berperang. Dalam satu peperangan dikatakan itu menang, muflihun, adalah peperangan yang disertai dengan ilmu siasat dalam satu pertempuran. Semua peperangan itu pasti ada siasat taktik bagaimana cara berperang yang benar dan memperoleh hasil maksimal. Para sahabat
yang mempunyai taktik perang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan satu pengajaran terhadap para prajurit bagaimana peperangan itu dimenangkan. Banyak peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Muslim pada waktu itu dikarenakan secara fisik mengetahui taktik peperangan yang benar. Jihad miturut konteks hakikat adalah memerangi hawa nafsu. Sayugjanya sebelum peperangan itu dibekali ilmu taktik, dan inilah yang kami sebut sebagai ilmu tentang bagaimana hati menghadapi nafsu pada diri jenengan yang tergabung dalam wadah bimtek sasi Ramadan. Ada sebuah cerita yang dituangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali tentang jihadnya seorang istri yang tidak sama dengan seorang suami tatkala itu. Suami berangkat jihad, si istri dipesan, janganlah kau keluar rumah sebelum aku datang. Janganlah kau turun dari tempat tinggalmu di atas untuk turun ke bawah sebelum saya pulang dari jihadku. Tatkala suami jihad di medan peperangan bersama Rasul dan para sahabat, ada utusan orang tuanya si wanita atau istri tersebut yang isinya adalah perempuan diaturi disuruh untuk turun dari rumahnya menuju pada orang tuanya, ayahnya sedang sakit. Si istri langsung menyuruh pelayannya ke Rasulullah yang intinya bertanya, bolehkah saya turun keluar rumah? Dijawab oleh Rasulullah, taatlah terhadap apa yang disarankan suamimu. Akhirnya si istri tidak bisa atau tidak jadi keluar rumah untuk menemui orang tuanya sedang sakit. Sampai pada suatu hari orang tuanya itu meninggal. Sama utusannya datang ke situ memohon untuk datang. Tetapi sama apa yang dikatakan Rasul, taatilah suamimu. Bapak Ibu, ketika saat istri taat terhadap suaminya, ini salah satu tanda istri yang salihah yang menjadikan sabab musababnya
orang tua tersebut, semua orang tua yang meninggal tersebut, semua kesalahan, semua dosanya diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena mempunyai seorang anak yang salihah, yang taat terhadap suami. Kira-kira saiki ngono ah. Wiwuh ya. Apa maneh wong tuane mati. Artinya apa? Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan. Pertama, betapa pentingnya mempunyai seorang anak, baik laki maupun perempuan, yang menjadi anak yang soleh dan solihah. Tidak mudah kita bisa untuk mendapatkan anak seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang mementingkan hablum minan nas. Memang nek disikapi istri sing kaya ngono miturut pandangan menungso, nak yang gak duwe dur. Lah ngoten nggih. Bapak ni loro, bahkan bapak ni sedo, iku ora gelem teko. Pandangan manusia seperti itu, Bapak Ibu. Tinggal pertanyaannya, kau ingin taat terhadap suamimu, ataukah kau mementingkan bagaimana pandangan orang lain? Terserah. Kesimpulan yang kedua dari hikayah tersebut adalah lebih mengutamakan ketaatan istri terhadap suami daripada pandangan manusia. Kecuali suaminya mengizinkan, nggak ada masalah. Nek boten yo ojo sampak. Secara hakikat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dahulukanlah hatimu untuk melihat kepentingan pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah membangun jiwa di atas membangun raga. Bangunlah jiwa terlebih dulu, setelah itu membangun raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Allah. Cara lakoni untuk Indonesia. Di dalam Indonesia itu watah. Nek diahadiahkan dadi nomo Indonesia. Kira-kira ngono wong-wonge. Bangun jiwa dhisik apa bangun badan? Taek anek bangun jiwa. Kecuali bagi panjenengan yang sudah sadar hatinya. Sadar. Wong sadar iku ya apa sih wong sadar iku? Sadarkah kau, Hira, dulu kau itu sudah ngomong sama Allah, bala syahidna, ora iling, ora sadar. Lah ngono nggih. Gambaran wong sadari apa? Ini tak ceritake. Ada orang sakit dibawa ke rumah sakit. Dokter iku takok sing ngeterno apa takok sing sakit?
Sing sakit ya. Sing sakit. Ketika saat dokter itu mau mengobati terhadap pasien sing sakit, pasien iki mangan yo iso, ngombe yo wis iso, wis enak. Terus aku teko nyambangi rumah sakit. Lah kok takok ngene, sampean sinten? Padahal ya wis kenal. Lah wonten sih tiyang sakit ngoten niku. Karo sapa sing teko kadang-kadang deleming. Tahun deleming nggih. Mangan ya iso, mlebu ngombe ya iso. Asale gak iso blas, mbasa diobati dokter iso. Tapi ora sadar sapa sing teko. Takok sinten sampean? Loh. Padahal dia habis jatuh ning perapatan kukuan mriko. Blek, gak sadar ada jaringan otak yang putus. Wis kena rumah sakit. Salio ora iso mangan basa diobati nggak angsur-angsur lama kelamaan itu mau makan wis. Tapi ketika saat saya datangi, iku saya tanya, Anda siapa? Loh, berarti belum sadar. Anda saya kasih tahu. Dulu kau itu berjanji pada Allah syahidna. Mengapa Anda sekarang gak sadar kalau dulu pernah mengatakan seperti itu? Berarti Anda kabeh itu manusia banyak yang tidak sadar. Berarti ono jaringane sing pedhot. Jaringane hati sing putus sih. Ya iki tali sing putus nang Allah iku yang ngene iki. Wis. Diobati berangsur-angsur. Akhirnya saras suatu saat saya datang. Mengapa ketika saat wis dioperasi disambungkan urat yang di kepala yang tadinya itu putus sekarang sudah nyambung ketika saat aku datang. Lu jenengan Gus? Iya berarti gak sadar toh. Akhirnya bisa cerita. Aku mau ikut tipe ngeplek ngene akhirnya lu tahu. Ketika talinya hatimu pada Allah disambung, wis sambung, pasti sadar kalau dulu pernah mengatakan pada Allah syahidna. Paham ya? Wis. Lu ketika proses penyambungan sampai Anda sadar bahwasanya Anda dulu pernah mengatakan bahwasanya tetap Anda adalah Tuhanku, anta Rabbi wa ana abdika. Jenengan pangeran kula kawula jenengan, kula tetep madhep datang panjenengan sadar. Bentuk kesadaran itu adalah tatkala hatimu sudah merasa bahwasanya semua apa yang terjadi dengan sendirinya ada tali yang menyambung, bahwasanya semua hidup itu Allah yang berperan. Kesadaran hati disitulah sama halnya ibarat talinya otak tadi yang putus disambung kembali. Berarti talinya hatimu tersambung. Lu mulai ilmu belajar sampai laku hati pada Allah, itulah hakikat jihad. Hakikat jihad itu ada di situ. Bukan ngebom nih. Bukan.
Kan kita sudah tahu atiullaha wa atiur rasul wa kulli amri minkum. Kita di samping taat pada Allah juga terhadap Rasul dan taat terhadap pemerintah. Contoh pada malam hari ini, Anda mengedepankan protokol kesehatan. Wis opo dilalui ning kuno cuci tangan dan lain sebagainya. Ya sudah terpenuhi. Bentuk taat kita pada Allah itu adalah, bentuk taat kita pada Rasul adalah hatimu harus berlaku sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul. Apa? Ya laku dohir, hatimu iku makrifat pada Allah. Ya wis, iku yang dikatakan atiur Rasul. Terus bagaimana cerita orang tua yang meninggal tadi? Cerita orang meninggal itu sebenarnya ahli azab. Berhubung dia itu mempunyai seorang putri solihah, alasan syariat itulah sebab musababe wong tua iku dimasukkan ahli rahmat. Alhamdulillah. Dan ini gile. Terus yang dimaksud anak yang solihah adalah anak yang hatinya betul-betul sudah sadar kalau dulu aku berjanji dan berkhidmah hati ini hanya pada Allah niki. Karena Allah mangkane nek kula saged tarik kesimpulan, akeh wong loro ning etok-etok waras. Banyak orang yang sakit tetapi pura-pura dia sembuh. Akeh wong gendeng ning etok-etok waras. Kailing nek dulu dia itu syahidna, ngomongin qalu bala syahidna. Seperti itu. Iki mukaddimah ya. Hanya pembukaan aja. Apa sing tak omong iki sebelum kita membahas sifat wajib Allah yang nomor 4 sampai 6. Jadi berbahagialah dirimu tatkala punya anak seperti itu. Karena apa? Tak mungkin anak yang sudah mencapai derajat solihah atau soleh itu tidak memikirkan bagaimana orang tuanya. Tak mungkin. Karena itu orang-orang dekat kita. Cuman persoalannya kita untuk menjadikan anak yang soleh iki susah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tetap kita sebagai orang tua wajib memberikan dan mendidik ilmu tentang akhirat di atas ilmu tentang dunia. Sifat wajib Allah yang nomor 4 yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Beda dengan makhluknya. Beda dengan makhluknya. Ini maksudnya apa? Dibuka di dalam surah Al-Ikhlas. Kalau nggak salah ayat yang keempat. Di situ dikatakan
mataku ora ketok. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lan ora ana iku lahu keduwe Allah apa kufuwan madani menyetarai ahadun dengan dia. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah dari segi apapun. Karena sifat wajib lawan katani mukhalafatu lil hawadis, beda dengan makhluk, berarti lawani beda sama dengan makhluk. Iku dadi sifat wajib sampean. Maksudnya sama dengan makhluk, jenengan iki baik dari unsur suku berbeda, agama pun berbeda, negara pun beda, etnisnya juga beda, ning tetep sama poksinya sebagai makhluk. Ne Allah letak bedanya iku hakikate yang bagaimana? Letaknya ning di badan apa ning roh. Iki jebule nang nggone sifat wahdaniyah. Makna utawa esa. Kalau kita bicara tentang hidup, mboten roh lho ya. Asali ngomong roh. Kalau kita bicara tentang hidup, maka itu kita tidak melihat dan berbicara dari sisi jasad, dohir orang. Bagaimana kita bisa untuk memahamkan dan mengerti tentang mukhalafah? Beda dengan yang lain, beda dengan makhluk. Yang deloken roe. Tapi nek sik ndelok roh, sik mandeg jeneng roh mboten saged, kudu sudah nama hidup. Nek ngomong roh boleh ngene. Roh si A, si B, si C, macam-macam. Ono rohi malaikat lan sapi turute. Jadi si ono liya-liyane. Tetapi kalau hati ini sudah sampai pada ahad hidup, dikatakan mukhalafah beda iku krono liyane sudah tidak ada. Berarti ya kak ono sing nyerupai, wong sing nyerupai wis kao. Nah, posisi hati bisa masuk di zona akatiku, mau tidak mau Anda harus melakukan proses solo. Nah inilah yang kami sebut sebagai jihad ikono gunung. Iki sing tak maksud sebagai juhud itu ada di situ. Berarti banyak tapi esa. Banyak aran roh-roh pada diri jenengan koyoke urip-urip kono gini. Koyoke akeh. Ning iku tunggal, ning iku esa. Iku piye isoke bisanya hati itu di zona ahad itu. Sehingga tidak ada perbedaan hidup yang ada pada diri kita dan orang lain. Bagaimana memposisikan teng mriku hati ini? Bapak Ibu
kembali lagi kita tetap harus selalu menjalankan uzlah atau zikir tersebut, baru temeriku bisa sampai ke zona ahad tersebut. Bahasa syariat yang dikatakan mukhalafatul lil khawatis berbeda dengan makhluk, itu otomatis. Cuman saja bahasa syariat belum bisa menyentuh terhadap keahatan sehingga dia mengatakan otomatis beda, itu hanya sebatas ilmu katanya. Sampai di dalam surah apa ini? Surat Asy-Syu'ara. Ya. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Laisa kamislihi sayun. Wis. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Satu pun ini maksudnya makhluk. Tidak ada. Ini kalau saya alirkan di dunia zahir, walaupun banyak manusia jenisnya, tetapi rupanya tidak ada yang sama. Si A ambek si B padahal tunggal sak kandung. Iku mesti ono gak bedone, mesti ono bedone. Wis ada istilah anak kembar, nggih. Itu pun juga ada perbedaan. Kadang-kadang tai lalat. Kadang-kadang entah ada yang membedakan di situ. Nah, ini termasuk dohir sebagai ayat bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Baik pandangan suar, pandangan istilah gambar, ataupun kekuasaan belum maneh yang lainnya. Kita yang terpenting ing dalam sifat mukhalafatul lil khawatis itu, hidup itu. Kalau kita sudah dihidup, itulah nyatanya mukhalafah. Dikatakan beda. Mengapa dikatakan beda? Karena yang membedakan itu sudah tidak adalah lagi. Lah ini loh Pak maksudku loh. Yamuhu binafsihi, keberadaan itu, keberadaan dia tanpa ada yang menyekutui, tanpa ada yang berserikat. Artinya semua itu hanya dia yang berlaku. Ini kudu lepas syariat lho Pak ini. Yamuhu binafsihi, olehnya berkuasa, olehnya segala apapun, itu syariat dalam hatimu sudah kau tinggalkan. Syariat iki hukum dunya. Hati lo maksudku. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan walam yakullahu syarik. Surah Al-Isra. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah
yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagung yang sebesar-besarnya. Mana hidup itu? Prosesi roh itu ketahuan sifat qiyamuhu binafsihi. Loh, kita bisa mengatakan bahwasanya mung Allah dewe yang berperan. Iki susah lho Pak. Selama hatimu masih ada selain dia. Contoh ini. Jenengan mau ngangkat sesuatu ning ra kuat. Akhirnya jenengan minta pertolongan terhadap saudara atau orang lain. Hati untuk mengatakan bahwasanya iki perane Allah yang ada pada diriku aja tanpa dari orang lain itu susah. Karena apa? Karena hati kita masih melihat orang lain. Masih melihat orang lain. Kecuali hatimu itu sudah tidak memandang fisik, sudah tidak memandang makhluk, baik apa yang ada pada dirimu ataupun terhadap orang lain. Berarti hidup itu koyo hidup nyaut tolong hidup. Tetapi kan gak ada dua. Loh, inilah yang dijadikan oleh golongan orang-orang dulu tentang ilmu bolos serewu. Eling kamen ana ilmu bolos serewu. Dadi junjung mobil ijen iku iso. Tapi dunia mukasafah, dunia pensekutuan nih rek. Pensekutuan pemusyrikan. Tapi nggak nyadar. Bapak Ibu, berdiri sendiri baik adanya dia tanpa diadakan. Adanya penguasaan tanpa minta pertolongan. Ya hidup itu. Sekarang yang terpenting bagaimana roh dalam dirimu itu bisa lebur menjadi hidup. Itu aja. Nah, sepanjang dalam diri kita masih merasa keerohannya, maka sepanjang itu tidak bisa kita itu sampai pada hidup, tidak bisa. Makanya diperlukanlah jihad dalam dirimu sampai dumugi Allah Subhanahu wa taala temriku. Qiyamuhu binafsihi. Nek tak gambarke menyang tembung syariat ning menungso. Setiap bayi yang lahir berdirinya iku kelawan sendiri. Nek wis wayahe berdiri, ya dia berdiri sendiri. Nek durung wayahe, kalau belum wayahnya, ya masih dekno ya apa engko tiba maneh. Berdiri sendiri. Masih hewan ya ngono. Iku mengandung pengertian tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Lah iku syariate, lah hakikate duduknya sifat qiyamuhu binafsihi adalah terletak pada diri roh, di mana roh ini harus lebur
bisa sampai ke hidup, barulah nyatanya sifat qiyamuhu binafsihi secara hakikat ada di hidup. Akhirnya menungso ini gak ngaku-ngaku. Bagaimana bisa ngaku-ngaku? Hatimu loh, dirimu sudah kefanaan, ya gak iso ngaku-ngaku. Wahdaniyah makna sawiji, wahdaniyah esa. Wis tak kebut ae. Jare sing demam beat gak beat sing. Ya, Indonesia ya beat, ya beat. Ngoten. Beat ya beat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Maksudnya ya apa? Dengan jihad inilah Anda akan bisa sampai ke ahad. Dengan suluk, dengan zuhud, yang memakai teori zikir inilah hatimu akan bisa sampai ke ahad, wahdaniyah. Makna sawiji utawa esa. Esa dengan sendirinya akan muncul dalam hatimu tatkala selain daripada di dalam dirimu itu sudah tiada. Nyatanya sesuatu di depanmu ikut dengan sendirinya akan tampak tatkala kegelapan ini akan hilang. Kegelapan akan hilang seketika bersamaan datangnya cahaya. Sampai mlebu nang nggone kamar yang gelap. Lampu dipateni. Yang terjadi adalah tidak nyatanya sesuatu di mukamu. Meleo mecicilo kaya apa? Kuwi ora bakal eruh. Bagaimana kau dikatakan sayang terhadap sesuatu, lah kau tidak tampak terhadap sesuatu. Gak iso, Pak. Aku cinta Allah, Allahu Akbar, telek ah. Gak iso. Lah kau tidak tahu sesuatu itu, Pertanyaan. Bagaimana aku tampak dan bertemu sesuatu itu? Bapak Ibu rahimakumullah. Misalnya kuwi mlebu kamar, iku nu ono Mbak Desi. Latang-latang. Ngerti latang-latang nggih? Turu sembojo wong Mbak Desi iku lencir dhuwur kaya jaga listrik. Anallah. Ayu kaya apa wong nek wis meteng potongane ku elek. Nggih mboten. Tapi saelek-eleke ya apa ya tetep nyenengke. Mboten. Bagaimana kau bisa tampak dikatakan sayang terhadap Mbak Desi, padahal Mbak Desi di depanmu, sedangkan kau tidak tampak? Oh, gak bisa, Pak. Tidak bisa. Apa pertanyaan langkah saya yang harus kutempuh? Datangkan cahaya dulu. Datangkan cahaya dulu. Sebab cahaya itu nanti untuk mengusir kegelapan.
Ketika cahaya itu datang, artinya lampu di kamar kau nyalakan, kau on-kan. Saat itu juga bersamaan datangnya cahaya, maka hilanglah kegelapan. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sirna. Bagaimana Allah itu nyata di dalam pada dirimu, lah hatimu penuh dengan kegelapan. Bagaimana hatimu tidak gelap, tidak tersesat? Lawang cahaya itu kau ingkari, tidak kau datangkan. Makanya lagu kemarin kan saya ngomong tentang masalah sholawat. Merkodo kurang sholawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecebur maksiat, atine dadi tersesat. Sing tak jaluk ning awakmu, yu padha ngekehno sholawatmu, supaya tentrem atimu, selamat dunya lan akhiratmu. Sholawat ayu sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayu sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Iku tarik sis. Lah sampe gak gelem nyenggaki, aku yo gak narik sis. Maksudnya sholawat kan, sholawat iku jamak ndugi sholat. Nah, sholat maksudnya diproses doa, doa maksudnya madhep, madhep maksudnya makrifat Allah. Ngoten lho karepe iku. Wis. Bagaimana Allah itu akan nyata pada dirimu? Lah, hatimu masih kegelapan. Bagaimana tidak gelap hatimu? Wong cahaya untuk menerangi hati iku kau tolak. Lah, akhirnya hati iki selalu tersesat. Jadi Mbak Desi kok gerabak ketemu guling. Kadang iku ono ulo gede. Lha karo. Bila kok umpama sudah nyata, maka pasti kau satu titik ngerangkul mesti bener. Oh bojone lho Pak, mesti bener. Gon-gonane mesti bener. Loh, iki nyata Pak, iki nyata. Iki ayat menggambarkan kondisi hati. Terus bagaimana Allah amre nyoto ning atiku? Ya awakmu kudu menuju ke esa baru nyata. Padahal iku termasuk sifat wajib Allah, iku ahad tunggal esa. Bagaimana hatimu bisa sampai ke esa padahal Allah sudah mengisyarahkan terhadap dirimu yang berbentuk ruh. Bagaimana ruh ini akan fana bisa sampai ke hidup? Iku tok jane ngono. Ya tekakno cahaya iku mang yang disebut nur ma'rifat. Lah nur ma'rifat berangkat teko takwa. Lah takwa prosesi teko ilmu, pengajaran, wejangan, terus laku, zuhud, jihad iki dengan terus menerus barulah teng mriku cahayane akan
teko atau datang. Cahaya hatimu akan datang. Wakila dan dawuhake dimaksud cahaya adalah warid. Ngaten nggih. Warid. Itu akan mengusir kegelapan dalam hatimu, akan mengusir perkara selain hidup dalam hatimu. Akhirnya kalau cahaya sudah teko, saat itu hilang, langsung akad ning hatimu, aku Allah. Wis paham ya? Wis. Gak usah suwi-suwi. Wingi kesuwen sampai 3 jam. Ana sing manduk-manduk gak balik. Berarti ketun kene wis kadung ngono, wis lali, wis gak ngerti. Ketika sudah diahad sifat wahdaniyah, Bapak Ibu, itulah yang disebut sayang yang sebenarnya. Kasih sayang atau cinta yang sebenarnya akan tertuang dan ketemu di situ. Wis, aku takok. Bojo lanang ambek bojo wadon tatkala durung duwe anak mesti ngomong sayangi nanggone istri. Nggih. Oke. Bojo lanang ambek bojo wadon kalau sudah punya anak bahkan 2, 3. Jabe wong lanang ngomong ya apa? Saya kasih sayang iku nang anak apa nang bojo? Anak taek gak iso. Iku bojo ibu. Asline saya nanggone jenengan. Buktine apa? Jenengan budal kerja mulai anak sampean dipangku tanggane ngomong ya apa sampean? Matur suwun pun sampean ngomong coba nek bojomu dipangku. Ayo. Berarti asline atine sayang nang bojo. Iku kamuflase tok omongan nang anak. Padha Pak nyun sewu. Hati kalau sudah nyata Allahnya. Subhanallah. Walaupun lesan iki dohir iku sayang-sayangan ambek wong liya, sayang-sayangan ambek anak, sayang-sayangan ambek syahwatud dunya. Asline ati gak iso ngomong sayang nang sakliyane Gusti, mboten saged. Mboten saged. Ini kalau Allah sudah nyata loh ya. Dalam diri hatimu pasti cintamu itu hanya pada Allah. Walaupun dohir iki bersinggungan, bercintaan terhadap selain Allah, tapi tetap hatimu gak iso sayang selain Allah. Iki pelaku-pelaku ahli syuhud seperti itu, Pak. Tapi ono, Pak, pelaku ahli syuhud iku wis baik batin dohir iki wis gak sayang pada selain Allah. Bentuk endi? Orang majedub, orang jadab. Ya, dia sudah tidak memikirkan situasi di luar. Bah, karepe. Bojo ngoceh njauh blonjo ya karepe. Sing penting aku saiki atiku pengin glendang turu menengai ya wis ditakoki ora jawab. Akhirnya sing gopo iku sing wedok ambek dulu-dulu gak ditambakno. Nah ngoten nggih. Wis tak kandhani percuma sampean tambakno, tuas entek duit. Jiarno ae. Jiarno. Iki nek majedub lho ya. Siji nek ndase urat pedhot. Wah, iki beda maneh ya mlayune nang ngene menur kono utawa nang ngene lawang. Wis, Bapak Ibu hadirin aku boleh eling salah siji jamaah kemarin ae. Oh enak-enak kabeh bakmi men dirawang kok lambe mutu. Ya Allah, bau anting ngene baban. Aku biyen gendenge gak ngene. Aku gak kuat. Oh, doyoan. Tapi orang ngamuk. Alhamdulillah. Terus saran saya suruh untuk membawa ke sana, ke Menur atau ke Lawang.
telung dina balik maneh enggak salah. Alhamdulillah waras. Kamu eling lumboten. Nggih, wis iku cerita mawon ya. Jadi kalau majeduk masih kok tambah nonang dia tetep gak iso. Iku dokternya langsung Gusti Allah. Pertanyaan. Napa kula sesuk waktu mun baiat terus uzlah zuhud jihad iki yo ngalami seperti itu? Mbuh karo. Aku yakin saya memakai sistem wasilun kuwi gatekno ana kuno. Ora. Umpama yo iku adalah majeduk. Nek Allah mengalihkan ke jalur majeduk kuwi gak iso menolak. Nek umpama masih tah kuwi ku nguber wis majeduk bae. Iku gak ditekakno Allah tetep wasilun kuwi ya gak iso majeduk. Paham nggih? Dadi sing penak ya wis manut ae apa jar. Wis sing penting kok kecok ana taline Allah iki sing wis disambungno atimu menyang Allah sing asale putus akhire lali awakmu ambek janjimu nang Allah iki wis disambung maneh sing asale atimu tresno nang sakliyane Allah berhubung laline wis sambung nang Allah wis tugas kita adalah menjaga tentang tali iki. Urusan tali iki kendo, gak apa-apa, mesti sik nyaut. Loh, kayak ngene iki kendo. Tapi ya sik nyambung, tapi nek putus gak iso. Diputus misal dipedhot kable. Lah niku sing wireless, siji, sisteme siji iku. Sisteme siji iku apa? Gawe bengong orang. Ono mic gak ono kabel ya apa wong sing gak paham tentang urusan elektro ya bingung gak sambung kok zaman saiki lewat sinyal ya nek wis paham ono kuno ora iso bingung ora iso ono kuno heran ya ora nah, tetapi kalau diputus, ya tetap gak iso, gak sambung nang Gusti Allah kuwi. Kenceng atau kendo tetep sik nyaut nang Allah. Ono sesuatu sing gak kenceng iku gak iso. Kendo gak iso karena putus. Kenceng atau kendo nek putus tetep gak iso. Gak iso sambung. Mboten saged sambung. Itulah talinya hati pada Allah. Tatkala diputus nafsu, akhirnya hati seneng menyang selain Allah. Iki wis dikenake, tinggal jenengan mengginjalake. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mulai mukhalafatul lil khawati sampai tekan wahdaniyah iki intinya adalah di roh. Roh maksud kula sudah sampai ke hidup. Itulah yang sudah rojiun, sudah bisa sampai pada Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Saya jawab, mbok menawi ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kok dilugus? Iya, saurane wingi. Saknore aku dhewe ya mesake wong gak dindek-ndek piye. Pojokan kok tak kira fokus ngrungokno mantuk-mantuk. Lah kok mantuk gak bal? Oh ya, ngatuk saking kesele awan mang mantun mergawe. Nggih, nah itu sentanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten saderengipun kison. Lo sering mirengaken pengajian umum ingkang ngaos menika sering menyampaikan bahwa tentang ayat 6666 ayat itu niku diringkes wonten ngene Fatihah. Dan Fatihah niku diringkes malih wonten bismillah.
Bismillah diringkes malih ten alif sampai masuk ke dalam titik ba. Pertanyaannya satu, kalau begitu ada apa di dalam titik ba tadi? Dan terkait dengan titik tadi, kula kagungan kesimpulan utawi nggak ada pemanggih. Titik ba itu kula ibarataken manah hati. Dan ini bicara tentang ayat bahwa di dalam titik ba itu adalah ada alif. Alif niki kula maknai alifipun akhad. Dan di dalam alif akhad itu ada alif. Dan kula memaknai alif yang ada di dalam titik akhad itu adalah alifnya akhad, al-haq. Dengan kata lain, sanjurune ati iki ana rasa, sanjurune rasa iki ana ingsun. Murid atau Allah itu sendiri. Lah temriki ngapunten saderengipun kula nyuwun pendapat wison, apakah pemanggih kula niki leres napa dereng? Umpami dereng kula nyuwun dibenahi dan diluruskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sistem pemanggih jenengan itu sudah benar? Memang itu proses sebelum ahadiyah menuju ahad itu berbagai macam warna-warna. Ono ijo, ono abang, ono merah. Iku menduduhkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya manusia sebelum bisa sampai rojiun di titik ahad, dia mengalami proses perjalanan hukum dohiriyah. Hukum dohiriyah. Hukum dohiriyah macam-macam warna. Ono sing kesebut ijo, ono sing kesebut abang, warna-warna. Sebelum kesebut Indonesia, di dalamnya itu ada proses. Ono suku Dayak, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, Batak, mau macam-macam. Terus bagaimana semuanya ini bisa diahadiyahkan? Ahadiyah iku didadekno siji, proses dikukup dadi siji. Waduh. 114 ayat surat. Di dalamnya itu banyak ayat-ayat. Lah ngoten nggih. Dicecep, dikelompokno maneh, diakadiyahkan lagi. Dikumpulkan. Akhirnya ketemu nih nangone bak dan di situ ada titik dan seterusnya tadi. Iku kano bedone ing dalem jasad iku ono roh, sakjroning roh iku ya hati mang. Sakjroning ati ono rasa disinari cahaya untuk menyatakan nyatane hidup. Ya hidup itulah yang disebut Allah. Wis bener. Sudah benar. Terus jenengan wis ngelumpuk kaya ngene umure akeh. Ana sing dinteni gur mateh. Ya apa carane jenengan wis mlebu nang nggone titik sakjroning titik yang disebut hidup mau. Ringkes kata. Hanya dengan ilmu amal istiqomah yang sudah diajarkan, baik dari pemahaman, loro dari pengamalan praktek, itulah akan menjadikan Anda sampai pada
jerone titik bak yang disebut hidup yaitu ahad atau esa. Pun niku tok. Jadi pemanggih jenengan iku wis bener, memang seperti kuwi. Memang seperti itu prosesnya. Padha ambek ngene mang, piye to ya aku ning jero kamar iku kok ora ketok Mbak Desi. Alasannya kan sebab gelap. Bagaimana caranya aku nyata Mbak Desi iku? Ya otomatis cahayane kudu ditekakno, lampune kudu dipetek. Gampangan bagaimana hatiku bisa sampai ke ahad yang disebut ma'rifatullah. Lewat proses-proses sing jenengan sebat ni mang lho. Ya kuwi ya kudu metek, kudu nekakno cahaya iku. Lah cahaya iki mesti digandeng ambek rasa. Jadi ketika rasa itu berjalan, maka cahaya itu semakin besar. Ketika cahaya itu semakin besar, maka hilanglah semua apa yang disebut makhluk. Dalam hatimu termasuk dirimu aran makhluk roh. Iku hilang. Akhirnya ketemulah hidup. Nyatalah hidup itu. Nyatalah Mbak Desi. Wis Pak, sampe nek ketok iku, waduh. Cinta penuh iku wis nang liyane kalah. Suatu saat jenengan iki mlaku diantem Mbak Desi teko mburi. Dek. Watu gedene sak gegem ini. Sampak beset. Loro wak. Boso sampean gak ndelok watune. Ndelok Mbak Desi mesti senyum. Senyumnya duhai manis sekali membuat wes metu lagu ini tutup pakai aku cowok lagu nu dewi kok. Sampai tidak akan pernah hati akan gerunjal senajan takdir sing rapenak iku diuncalke ning sampean kali kula tetep krana ati nyawang Gusti Allah. Sampean sagete senyum ati lho maksude nek senyum sak wajahe mana ngembong-ngembong wah khawatir aku ning hati sampean senyum itu damai bahagia. Wis ngomong iku gampang tapi mesti terjadi hatimu senyum kalau betul-betul hati ma'rifat pada Allah. Gini gua wis leres kesimpulannya leres apa sing dadi penemu sampean iku memang yo ngono prosesi ilmu itu nang Allah. Nggih. Wis nek wis ana kono dibuka Pak ayat-ayat sak donya iki wis mangkane Gusti Allah dawuh tak grojok. Ayat-ayat iku petunjuk nang awakmu. Tak grojok gak leren-leren wis. Sing gak ono batese. Nggih, ada lagi? Sampun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ingkang badhe kula tangletaken ngeniku sifat tania. Nggih, sifat waktania wonten salah satunggaling keterangan wah Lapa iki? Sifat wahdaniyah nggih mutasil wajib lo mati ya sinyale gak kuat paling nggih anu emene dikae kabel ae merono cek nggih monggo nggih wah ya umpama jenengan rade maju titik piye
Iki jelas sinyale wireless iki wis biasa, Pak. Nggih, wonten salah sijine keterangan wahdaniyah pangeran iku kamutasil wajib, kamung fasil ora. Ngene ku sambunge wahdaniyah iku wajib, pedote ora. Menurut lenggahe wahdaniyah untuk mutasabihat hakikat niku mohon penjelasan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hati sudah memegang teguh takwa tali Allah, maka pasti mutasile sifat wahdaniyah pada dirinya itu selalu berkembang, selalu mencorong. Wajib bagi hati yang sudah diahad, gitu. Sifat wahdaniyah itu mencorong, itu pasti. Pasti mencorong. Karena apa? Karena kedudukan hati atau roh itu sudah diahad dan roh itu sudah sendiri tidak ada. Disebut mutasile wahdah iku terhadap hidup itu sendiri. Memang kayaknya nek didelok tekan jaba koyoke wong iku ati iku sing gegawan wahdaniyah. Koyoke ning hakikate tutup. Kan manungsane pun hilang. Makhluknya kan pun hilang. Berarti hukum wajib mutasil sifat wahdaniyah iku ada pada dirinya hidup sendiri. Lah, lawan katanya mutasil, sambung berarti ora sambung tegese pedhot. Nek iku mang mutasil berarti lawane munfasil. Lah, pedhot iki maksud hakikate dirimu, hatimu cepet patenono pedhotno keakuane mah. Lha niki lho, maksudnya ngono. Sehingga bisa saya simpulkan wahdaniyah akan mencorong pada hati seseorang manakala dia sudah memutus keakuannya hamba. Sami nak nggone wujud nggih ngono, kidam bako mukhalafah qiyamuhu sami. Ini akan mencorong di dalam hatimu. Hatimu maksudnya adalah hidup. Tatkala dirimu sudah memutus mata rantai keakuan hamba. Niku mutasabihati. Lah, bagaimana untuk menciptakan kondisi hati di situ? Wis, para rasul, para kekasih Allah, sampai sekarang punya tradisi yang pasti dilakukan. Apa? Uzlah. Hati selalu uzlah. Niku. Sehingga dengan uzlah itulah proses untuk mengkondisikan hati duduk di ahad. Nggih. Jelas Pak nggih? Nggih. Wonten melih? Mohon nggih. Nggih, paham kok kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.